Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di papan tulis digitalnya Ibu Widi. Hari ini Ibu akan membahas materi IPA kelas 9 Kurikulum Merdeka tentang listrik, magnet, dan sumber energi alternatif yang ada di bab 4. Silahkan kalian amati, cermati video ini sampai dengan selesai ya. Pada materi bab 4 ini, kita akan awali dengan materi tentang listrik, di mana pembahasan listrik yang akan kita pelajari itu terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama kita akan membahas listrik statis. Apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Ternyata fenomena listrik statis itu sering kita jumpai loh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ketika terjadinya petir. Suara petir yang pertama kali kita lihat itu adalah kilat yang ada di awan, kemudian disusul dengan suara gemuruh petir. Nah, itu salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Lantas apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis itu merupakan peristiwa berpindahnya muatan listrik dari satu benda ke benda yang lain. Listrik statis dapat terjadi tanpa memerlukan sumber listrik seperti stop kontak listrik. Nah, itu yang dimaksud dengan listrik statis. Jadi kita akan menggarisbawahi adanya muatan listrik. Nah, kita akan fokuskan materi terlebih dahulu pada materi muatan listrik. Adapun fenomena listrik statis yang lain itu ketika kita menggosokkan sisir atau balon ke rambut kita. Nah, kemudian didekatkan dengan serpihan kertas. Apa yang terjadi pada serpihan kertas itu? Serpihan kertas itu akan sedikit tertarik oleh benda yang digosokkan sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Nah, itu karena terjadi perpindahan muatan listrik satu benda ke benda yang lainnya. Kemudian ada seseorang yang sedang memegang besi, kemudian rambutnya pada naik ke atas. Itu juga sama, salah satu fenomena dari listrik statis. Nah, tadi sudah kita garis bawahi, ternyata pada listrik statis itu kita sering sekali menjumpai istilah muatan listrik. Apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan muatan listrik? Ada di mana sebetulnya muatan listrik? Nah, untuk mengetahui konsep muatan, kita terlebih dahulu harus mengingat kembali teori atom. Apa sih yang dimaksud dengan atom? Atom adalah unit dasar materi yang terdiri dari partikel subatomik yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Atom juga sering disebut sebagai partikel terkecil penyusun suatu materi. Jadi suatu materi, setiap benda itu pasti tersusun dari partikel terkecil yang disebut sebagai atom. Banyak sekali ilmuwan yang membahas konsep atom itu. Ada J.J. Thomson, kemudian ada Rutherford, ada Bohr, ada Dalton. Nah, konsep-konsep itu dinamakan sebagai teori atom. Nah, atom itu diibaratkan seperti sebuah bola yang di dalamnya terdapat inti atom. Inti atomnya terdiri dari proton dan neutron, sedangkan kulitnya, luarannya itu terdiri dari elektron. Nah, elektron itu merupakan muatan negatif, sedangkan proton itu adalah muatan positif. Nah, kemudian apa itu neutron? Neutron itu adalah benda yang tidak bermuatan, artinya netral. Nah, elektron itu berputar mengelilingi apa? Mengelilingi inti atom pada garis orbitnya atau orbitalnya. Begitu ya adik-adik. Pada suhu ruang, jumlah elektron dan proton pada atom-atom di dalam sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan listrik atau disebut netral. Jadi ketika jumlah proton dan jumlah elektronnya sama, benda tersebut dikatakan netral. Begitu ya. Nah, muatan-muatan tersebutlah yang disebut sebagai muatan listrik, yang kita kenal dengan istilah muatan listrik. Adapun ketika kita menggosokkan
balon atau kita menggosokkan sisir ke rambut, kemudian kita dekatkan dengan serpihan kertas, akan terjadi, pengangkatan serpihan kertas ke balon atau ke sisir yang sudah digosokkan tadi. Lantas, di antara kedua benda tersebut ternyata ada benda yang bermuatan, artinya sudah tidak netral lagi. Jumlah proton dan jumlah neutron, jumlah proton dan jumlah elektronnya tidak lagi sama. Nah, ketika kita menggosokkan sisir yang terbuat dari plastik dengan rambut kita, rambut manusia, kira-kira yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatifnya itu yang mana ya? Yang bermuatan negatif dan positifnya dapat kita tentukan dari deret triboelektrik. Nah, yang ada di mm, gambar di samping nih, yang atas positif, yang bawah negatif. Nah, artinya yang bawah itu nanti akan bermuatan negatif, yang atas akan bermuatan positif ketika digesekkan atau digosok. Nah, seperti rambut manusia yang posisinya ada di baris keempat. Kita gosokkan dengan polister, dengan plastik yang ada di baris keempat dari bawah. Artinya ketika polister digosokkan dengan rambut manusia, nanti rambut manusianya yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatifnya adalah polister atau si plastiknya itu. Nah, ketika terjadi loncatan muatan, sebetulnya muatan mana yang loncat, muatan positif atau negatif? Yang paling luar pada atom itu adalah muatan elektron ya. Artinya muatan negatif yang nanti akan berpindah inti atom yang di dalamnya terdapat proton itu tidak akan berpindah. Jadi yang mudah berpindah, yang mudah berpaling, yang tidak setia itu adalah muatan negatif, yaitu elektron. Ingat ya adik-adik, yang loncat itu adalah elektron. Jangan sampai tertukar. Jadi nanti itu elektron yang ada pada rambut manusia loncat kemana? Ke plastik. Nah, yang awalnya plastik bersifat netral, artinya positif dan negatifnya sama, karena ada perpindahan elektron dari rambut, jadinya si sisir plastik itu menjadi kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron, artinya sisir plastik itu bermuatan negatif. Terus yang rambut manusia jadi bermuatan positif, artinya kekurangan elektron. Kalau bermuatan negatif, kelebihan elektron. Pada materi listrik statis juga terdapat beberapa konsep dasar yang harus adik-adik ketahui, yaitu ada gaya listrik, medan listrik, dan potensial listrik. Apa yang dimaksud dengan gaya listrik? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita rangkum terlebih dahulu perbedaan dari ketiganya. Gaya listrik adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda atau partikel bermuatan listrik. Jadi nanti akan ada dua buah muatan yang didekatkan. Ketika didekatkan, apakah terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung dari jenis muatannya. Yang kedua, ada medan listrik. Medan listrik itu daerah di sekitar benda bermuatan listrik di mana muatan lain akan mengalami gaya listrik ketika terpengaruh medan listrik. Kalau gaya listrik itu memerlukan minimal paling sedikit dua buah muatan, kalau medan listrik cukup satu muatan itu bisa menghasilkan medan listrik. Dan yang terakhir ada potensial listrik. Apa yang dimaksud dengan potensial listrik? Potensial listrik adalah besaran yang menunjukkan energi potensial persatuan muatan di suatu titik dalam medan listrik. Nah, persamaan matematisnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita masuk ke pembahasan gaya listrik atau istilah lainnya sering kita dengar dengan gaya kolom. Karena yang pertama kali menemukan konsep muatan, konsep gaya listrik itu adalah Bapak Kolom. Nah, berdasarkan percobaan dengan menggunakan raca putir, Kolom menyimpulkan bahwa besar gaya listrik antara dua benda bermuatan adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Kemudian berbanding lurus atau sebanding dengan perkalian muatan partikel atau F sama dengan Q1 dikali Q2. Nah,
adik-adik bisa lihat gambar ini ya, gambar yang A tolak menolak dan B tarik menarik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ternyata muatan itu kan terbagi menjadi dua. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, muatan positif apa namanya? Namanya proton. Muatan negatif itu adalah elektron. Muatan elektron itu yang ada di kulit yang mengelilingi inti atom. Inti atom itu yang terdiri dari proton dan elektron. Yang di dalamnya itu proton mengandung muatan positif. Nah, ketika muatan positif dan muatan positif didekatkan dengan jarak R, apa yang akan terjadi? Nah, akan terjadi gaya tolak-menolak karena muatannya sejenis. Tapi kalau ada muatan positif dan muatan negatif didekatkan pada jarak R, itu juga sama, akan terjadi gaya. Namun gayanya tarik-menarik karena berbeda jenis. Begitupun ketika muatan negatif didekatkan dengan muatan negatif, itu akan terjadi gaya tolak-menolak karena sejenis. Begitu ya adik-adik. Nah, semakin besar muatan yang didekatkan, entah itu muatan satu atau muatan dua, maka gaya kolomnya atau gaya listriknya itu akan semakin besar. Artinya gaya itu berbanding lurus, sebanding dengan dua buah muatan yang didekatkan. Kemudian ketika ketika ada dua buah benda yang didekatkan. Yang satu jaraknya 1 cm, yang satu lagi jaraknya 1 meter. Kira-kira lebih lebih besar mana gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya? Tentu gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak yang paling besar itu adalah jarak yang paling kecil, yang paling dekat, yaitu yang 1 meter akan lebih kuat. Artinya semakin kecil jaraknya, maka gayanya akan semakin besar. Tapi kalau semakin besar, semakin jauh jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil. Itu artinya gaya dengan jarak itu berbanding terbalik. Nah, dapat kita rumuskan dengan rumusan gaya kolom yang kita simbolkan dengan FC secara matematis sebagai FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana FC itu adalah simbol dari gaya kolom yang memiliki satuan Newton, K itu adalah konstanta yang memiliki nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R itu adalah jarak antara dua buah muatan yang memiliki satuan meter. Q1 itu besar muatan listrik pertama, satuannya kolom. Q2 besar muatan listrik kedua, satuannya juga sama kolom. Nah, jadi kalau satuan-satuannya di luar satuan yang ada di sini, artinya adik-adik harus mengkonversikannya terlebih dahulu menjadi satuan yang ada di tampilan ini ya. Semakin jauh jarak antara benda bermuatan, maka gaya listrik yang dirasakan akan semakin kecil. Begitupun juga sebaliknya. Begitu ya adik-adik, nanti di akhir insya Allah akan Ibu Widi kasih contoh soalnya ya. Nah, sekarang kita bahas medan listrik. Namun tadi ada yang tertinggal pada rumus gaya listrik itu adalah rumusnya FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat atau sering kita singkat biar mudah menghafalnya. Jadi FC adalah kakiku rorom behen K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau medan listrik istilahnya jadi kaki rorom behen. Jadi hanya kaki aja, nggak ada ku-nya, artinya ki-nya hanya ada satu. Kita buktikan sama-sama ya, medan listrik. Sebetulnya apa sih yang dibahas pada medan listrik? Nah, muatan-muatan listrik memiliki daerah pengaruh yang disebut sebagai medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah daerah yang terpengaruh oleh muatan listrik tersebut. Medan listrik dapat didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan yang menimbulkan pengaruh gaya listrik terhadap benda atau muatan lain. Kenapa bisa tarik-menarik? Kenapa bisa tolak-menolak? Karena muatan tersebut ada di daerah yang ada di sekitar muatan listrik yang disebut sebagai medan listrik. Nah, kuat medan listrik kita simbolkan dengan E, didefinisikan sebagai besarnya gaya. Gaya itu kan tadi force ya, jadi simbolnya F, yang bekerja pada suatu muatan uji. Muatan itu simbolnya Q.
Dapat dihitung besarnya kuat medan listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut dirumuskan dengan rumus E sama dengan F per Q, di mana F rumusnya adalah kaki kuroro behen, K Q1 Q2 per R kuadrat, atau K Q besar Q kecil per R kuadrat. Nah, Ki per Ki. Jadi ada yang bisa dicoret-coret, Ki 0 sama Ki 0-nya kita coret, Ki kecil sama Ki kecilnya kita coret. Sisa yang awalnya ada 2 Ki menjadi 1 Ki. Jadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Kaki rorom behen. Kalau F itu kakiku rorom behen. Begitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Ki adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Dengan keterangannya tuh E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per kolom, F itu adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q itu adalah besar muatan listrik yang satuannya adalah kolom. Gitu ya. Terakhir, kita bahas pada materi ini adalah materi potensial listrik. Materi potensial listrik itu membahas tentang aliran yang kamu rasakan saat kamu kesetrum. Nah, ketika kamu kesetrum, itu artinya ada aliran elektron yang berpindah dari stop kontak ke tangan karena perbedaan tegangan listrik atau lebih dikenal dengan beda potensial listrik. Meski tubuh pada dasarnya itu termasuk isolator, namun ada bagian tubuh yang secara alamiah memproduksi dan merespon dengan singkat. Beda potensial listrik di bagian tersebut adalah kumpulan jaringan-jaringan saraf. Nah, di pertemuan sebelumnya di materi bab 2 tuh kita udah belajar tentang bagian-bagian saraf. Nah, saraf di dalam tubuh dapat menimbulkan dan menyalurkan impuls-impuls atau respon-respon singkat listrik yang kecil. Aliran-aliran listrik kecil ini yang berada di jaringan saraf membawa informasi dari panca indera yang nanti akan diolah oleh otak. Nah, beda potensial itu disimbolkan dengan delta V. Delta itu kan selisih ya, beda potensial. Satuannya volt. Kemudian delta V itu sendiri atau beda potensial itu merupakan energi per satuan muatan listrik. Di mana energi listriknya itu kita simbolkan W dengan satuan Joule dan Q-nya itu adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Jadi muatan itu selalu satuannya Coulomb karena yang menemukan pertama kalinya itu adalah Bapak Coulomb. Jadi dirumuskan secara matematis delta P sama dengan W per Q. Nah, adik-adik untuk contoh soalnya Ibu buatkan di video secara terpisah ya. Contoh soal gaya listrik atau gaya kolom, contoh soal medan listrik, dan contoh soal potensial listrik. Nah, jadi adik-adik, materi tersebut itu merupakan materi listrik statis yang dibahas pada materi bab 4. Listrik statis atau listrik yang diam, artinya tidak ada aliran, tidak ada arus yang mengalir pada listrik tersebut. Jadi hanya ada loncatan atau pindahan muatan elektron saja tanpa menimbulkan arus listrik. Begitu ya adik-adik. Untuk contoh soalnya seperti yang Ibu udah katakan tadi, Ibu akan buatkan video terpisah khusus contoh soal dari gaya listrik, kemudian medan listrik dan potensial listrik. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Adik-adik memahami semua materi tersebut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya yang membahas tentang listrik dinamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.